Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Agnes Marcelina, nomor stambuk 22030094. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pajak atau tax planning. Baik, yang pertama perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak atau tax planning adalah cara menikmati atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya, dengan tetap mengikuti kepatuhan pajak yang berlaku seperti undang-undang perpajakan dan cara yang legal serta tidak melanggar konstitusi. Menurut William H. Hoffman dalam bukunya The Auditing Review pada tahun 1961, perencanaan pajak adalah cara wajib pajak menghemat beban atau tax saving dengan cara penghindaran pajak atau tax avoidance yang tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, persyaratan dalam melakukan tax planning. Beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mempersiapkan tax planning diantaranya: yang pertama, tidak melewati batas aturan pajak yang berlaku. Hal ini demi terhindar dari risiko sanksi atau denda perpajakan. Yang kedua, tidak memanipulasi bukti yang mendukung pembayaran pajak atau data serta dokumen lainnya. Yang ketiga, sesuai dengan realita di bisnis. Jika tidak, perencanaan perpajakan justru menjadi kelemahan bagi perencanaannya sendiri. Selanjutnya, macam-macam tax planning. Jenis perencanaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, national tax planning. National tax planning mengacu pada perundang-undangan domestik. Tax planning badan yang hanya mempunyai usaha di Indonesia atau hanya bertransaksi dalam negeri. Dua, international tax planning. International tax planning dijalankan oleh badan usaha yang memiliki aktivitas usaha di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang satu ini memperhatikan perundang-undangan pajak di negara yang juga dilibatkan dalam transaksi. Tahap-tahap menjalankan tax planning. Yang pertama, mengkaji informasi yang tersedia. Yang kedua, membuat sebuah model perencanaan pajak. Yang ketiga, mengevaluasi tax planning. Yang keempat, mengali kelemahan dan memperbaiki perencanaan pajak. Yang kelima, memperbaharui rencana pajak. Selanjutnya, 5 strategi tax planning. Yang pertama, tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah cara perusahaan menghindari perpajakan dengan cara bertransaksi yang tidak termasuk objek pajak. Yang kedua, tax saving. Cara yang paling efisien lainnya yaitu dengan memilih alternatif pajak dengan biaya yang lebih rendah penggunaannya. Contoh, perusahaan mengubah tunjangan berbentuk natural menjadi tunjangan berupa uang. Yang ketiga, kredit pajak dioptimalkan. Sebagian perusahaan tidak memahami bahwa perusahaan dapat melakukan kredit pajak yang telah dipotong selama kita melewati batas aturan. Yang keempat, menunda pembayaran wajib pajak. Perusahaan juga dapat melakukan penundaan pembayaran pajak. Yang kelima, menghindari dari pelanggaran aturan perpajakan. Perusahaan atau wajib pajak badan perlu mengetahui regulasi perpajakan yang berlaku agar terjangkau dari sanksi atau denda. Contohnya, sanksi administrasi, bunga, atau bahkan pidana. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.